Jika mendengar nama Gunung Krakatau, kita pasti akan langsung teringat akan cerita para orang tua dan pelajaran sejarah mengenai betapa dahsyatnya letusan gunung ini. Letusan Gunung Krakatau merupakan salah satu letusan gunung terdahsyat dalam catatan peradaban manusia modern. Letusan besarnya pada 1883 membuatnya terkenal hingga ke seluruh dunia. Saking dahsyatnya, dampak letusannya juga dirasakan negara-negara lain seperti Jepang, bahkan pesisir Amerika. Saat ini kita dapat melihat sisa-sisa letusan Gunung Krakatau yang telah terbentuk menjadi gugusan kepulauan kecil, yaitu Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan Pulau Anak Krakatau. Di antara keempat pulau ini, hanya Pulau Anak Gunung Krakatau lah yang masih aktif dan terus tumbuh. Ada teori yang mengatakan bahwa sebelum terpecah menjadi 4 gugusan pulau, terdapat sebuah gunung api purba yang konon karena letusannya lah menyebabkan terpecahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Benarkah demikian? Lalu bagaimana gambaran mengerikan pada saat letusan tahun 1883? Pemirsa, inilah sejarah Gunung Krakatau. Sebagian ilmuwan percaya bahwa dahulu kala ada sebuah gunung api purba di kawasan yang saat ini menjadi Selat Sunda. Gunung api ini meletus dengan kekuatan yang sangat besar hingga mengakibatkan terpisahnya daratan Pulau Jawa dengan Sumatera. Teori ini didasari pada sebuah catatan sebuah teks Jawa kuno yang berjudul Pustaka Raja Purwa yang diperkirakan berasal dari tahun 416 Masehi. Catatan dalam teks Jawa kuno tersebut diantaranya berbunyi, ada suara guntur menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi 2, menciptakan Pulau Sumatera. Dari catatan ini, para ahli memperkirakan bahwa Gunung Krakatau pada awalnya bernama Gunung Batuwara. Berdasarkan catatan Pustaka Raja Parwa tersebut dapat diketahui bahwa ketinggiannya mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan letusan tahun 416 Masehi telah menghancurkan 3/4 bagian tubuh gunungnya, serta menyisakan bagian yang kemudian menjadi Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung. Namun ternyata letusan besar ini pun bukan merupakan akhir dari teror Gunung Krakatau. Jauh di tengah keheningan Selat Sunda, Gunung Rakata terus tumbuh dan menjadi sebuah bom waktu. Setelah lebih dari 1000 tahun lamanya Gunung Krakatau meletus, Mei hingga Juni tahun 1883, ketenangannya mulai terusik. Gunung Rakata mulai mengeluarkan asap panas dan menimbulkan letusan-letusan kecil. Getaran gempanya mulai dirasakan hingga daerah Katimbang, Lampung Selatan. Catatan dari Joanna Beyering, seorang istri dari pengawas bank kapas milik pemerintah kolonial Belanda yang saat itu berada di Katimbang, Lampung Selatan, menjadi saksi bisu sebelum letusan dahsyat terjadi. Di hari-hari terakhir sebelum letusan terjadi, kera dan burung tidak ada lagi yang tidur dan hinggap di pepohonan. Laporan para bawahan yang mengatakan semua ayam ternak perkebunan mereka tidak ada lagi yang mau bertelur. Pada 26 Agustus pukul 1 siang, letusan yang memekakan telinga terjadi.
Tak lama kemudian, air laut surut, lalu menimbulkan gelombang tsunami yang besar. Selama 20 jam berikutnya, Gunung Krakatau terus mengeluarkan letusannya tanpa henti. Langit gelap, tidak bisa dibedakan mana siang dan malam. Abu vulkanik tersebar ke segala penjuru, diiringi dengan badai petir dan kilat tanpa henti. 27 Agustus 1883, hampir seluruh magma di perut Gunung Krakatau telah dikeluarkan. Hal ini menyebabkan runtuhnya tubuh Gunung Krakatau dan menumpahkan jutaan kubik material ke dalam laut. Akibatnya gelombang tsunami setinggi 40 meter menghantam pesisir selatan Sumatera dan Anyer di Pulau Jawa. Tahukah Anda bahwa letusan Gunung Krakatau telah diramalkan oleh seorang jurnalis di Amerika melalui mimpinya? Malam hari 10 Agustus 1883, Edward Sampson, seorang jurnalis sekaligus editor koran Boston Globe, sedang berjalan terhuyung ke kantornya. Saat itu sudah tidak ada seorang pun di kantor, hingga akhirnya Sampson tertidur di sofa. Pada pukul 3 pagi dini hari, ia tiba-tiba terbangun. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata ia mendapat sebuah mimpi buruk yang terlihat terlalu nyata bagi dirinya. Dalam mimpinya, ia mengaku melihat sebuah gunung berapi meletus dengan sangat dahsyat dan memuntahkan lahar ke laut di sekelilingnya. Ia juga bisa merasakan semua ketakutan dan kepanikan masyarakat sekitar gunung api itu yang dengan percuma berusaha untuk menyelamatkan diri. Ia kemudian memutuskan untuk menuliskan apa yang ada di mimpinya, lalu pergi untuk pulang. Keesokan paginya, salah seorang editor lainnya tiba di kantor lebih dulu dan menemukan tulisan Sampson. Dia mengira bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan ia segera mempublikasikannya. Dengan cepat, berita besar ini tersebar. Setelah menyadari kejadian itu, Sampson segera berusaha meralatnya dan mengatakan bahwa berita ini adalah salah dan hanya merupakan mimpi. Namun ternyata hanya berselang 17 hari kemudian, Gunung Krakatau benar-benar meletus dan semua yang dituliskannya sangat mirip dengan apa yang terjadi di Krakatau. Tim On The Spot berusaha mendapatkan kesaksian yang diceritakan secara turun-temurun dengan mendatangi lokasi pesisir dari daerah Raja Basa di Lampung Selatan, tepat di mana Joanna Bayerings berada saat Krakatau meletus pada Agustus 1883. Di sini kami bertemu dengan seorang sumber yang masih merupakan keturunan dari marga Raja Basa sebagai pemimpin adat di wilayah Raja Basa saat terjadinya letusan. Beliau merupakan keturunan keempat dari korban selamat letusan Gunung Krakatau. Jadi pada waktu Krakatau meletus itu, sebelum meletus gempa bumi yang begitu dahsyat, 3 hari berturut-turut dari hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Hari tanggal 25, 26, 27. Tanggal 27 itu adalah puncak dari ledakan Krakatau. Tanggal 27 Agustus. Jadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya pada waktu itu. Tsunami mencapai 30 meter tingginya. Di Krakatau itu bahasa nasionalnya itu. Karena mungkin nggak tahu apa namanya, tidak tahu logat Lampung Krakata, akhirnya Krakatau. Padahal Krakata. Karena lidahnya orang luar tidak sama dengan lidahnya orang Lampung, dari Krakata menjadi Krakatau. Jika dibandingkan antara penuturan kisah turun-temurun dari keturunan pribumi yang selamat dari letusan Krakatau dengan catatan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda, ternyata ditemukan banyak kesamaan. Hal ini semakin mempertegas betapa dahsyatnya letusan Krakatau. Catatan pemerintah kolonial Belanda saat itu memperkirakan korban letusan Krakatau mencapai lebih dari 36.000 orang. Lontaran material vulkanik ke atmosfer
membuat cahaya matahari yang masuk ke bumi terhalang. Ketinggian permukaan laut meningkat sampai ke pantai Hawaii dan semenanjung Timur Tengah. Tidak terbayangkan jika letusan tersebut terjadi di era modern ini, sudah tentu akan semakin banyak jiwa yang menjadi korban. Dan pemirsa, itulah sejarah Gunung Krakatau versi on the spot. Jutaan jiwa melayang akibat perang dan kepentingan politik lainnya. Peristiwa apa sajakah yang paling banyak memakan korban jiwa akibat pembantaian besar-besaran? Simak informasi serta sejarahnya setelah jeda yang satu ini, tetap di On The Spot.